yang sangat menarik, ya, seperti disampaikan tadi oleh Prof. Syagian. Ya, peluang ini ya, harus kita dapat manfaatkan, Bapak dan Ibu. Maka dalam kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan di Provinsi Sumatera Utara untuk dapat bersama-sama meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, ya, melalui jalur pendidikan akademik lanjutan, ya, tentunya pada program ini. Ingat Bapak dan Ibu, pendidikan adalah investasi masa depan. Ya, maka ya, selagi kita dapat ya, menjalaninya, maka sebisa mungkin kita dapat melaksanakannya, Bapak dan Ibu. Dan melalui PPI ini ya, terbuka peluang bagi Bapak dan Ibu ya untuk dapat melanjutkan pendidikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bapak dan Ibu, beasiswa pendidikan Indonesia tahun ini adalah angkatan ketiga sebagai perluasan dana pendidikan LPDP. Nah, nanti informasi jadwal seleksi, ya, alur dan pilihan prodi dan kampus itu dapat ya, diakses di portal pendaftaran resmi, ya, beasiswa.kemendikbud.go.id, ya, atau nanti melalui narasumber yang hadir di sini, ya, kemudian lurah, ya, serta tim lainnya, mungkin nanti dapat menguatkan informasi terkait dengan BPI ini, Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat ya, dan keberkahan bagi kita semuanya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengaturkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini, ya, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Jumlahnya alhamdulillah sekarang sudah ada 172 peserta, ya, plus panitia. Insya Allah ya, seluruh peserta nanti akan dapat mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh narasumber. Terima kasih juga kami aturkan pada para narasumber dan Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan atensi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dari saya bila ada kekurangan dan keterbatasan. Selamat mengikuti kegiatan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Demikian Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Joko Ahmad Julifan, ST MSI dari BPDP Sumatera Utara. Selanjutnya adalah penjelasan materi pendaftaran mahasiswa baru Unimed dari Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Darwin ST MPD. Silakan Pak. Baik, saya share dulu ya. Share dilihat Pak Kisno? Sudah Pak. Ya, bisa Pak, jelas? Bisa Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia. Tentu pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Profesor Dr. Sahat Syagian UPD, yang sekaligus tadi telah mengantarkan, memberikan arahan, sekaligus sudah membuka acara ini secara resmi. Kemudian terima kasih bersama-sama kita sampaikan kepada Yang Terhormat Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak BBGP Sumatera Utara, Yang Terhormat Bapak Dr. Joko Ahmad Julifan MSI. Terima kasih Bapak sudah memberikan arahan, semangat, dan tentu peristiwa-peristiwa ini mungkin tidak hanya sekali, mungkin ke depan bisa kita lebih sering untuk melakukan kegiatan-kegiatan sejenis ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Joko. Kemudian tentu kami menyampaikan rasa bangga kami kepada mahasiswa S2, S3, terutama di sini ada Pak
ada Pak Kisno sebagai pembawa acara, kemudian Ibu Lurah pertama, Ibu Lydia Adrian, dan Bapak Lurah kedua ya, Bapak Muhammad Fauji, serta ada panitia, ya kan, ada panitia, ada Ibu Sylvia, Pak Andil, ada Nurikmah, Pak Ridho, dan seluruh teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting, dan tentu Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita sedang mengundang calon penerima beasiswa pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah dengan upaya kita, dengan kebersamaan kita, dengan support yang kita berikan, dengan kemudahan-kemudahan jalan yang kita berikan, mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berminat untuk melakukan studi lanjut dapat memperoleh beasiswa pendidikan Indonesia ini di tahun ini juga. Mudah-mudahan insya Allah ya. Kemudian Bapak Ibu, tentu kami atas nama pimpinan universitas, atas nama pimpinan Pasca Sarjana, kebetulan Pak Direktur sedang berada di Malaysia dan beliau menitipkan salam kepada kita semuanya. Dia sedang kontrol kesehatan dan mudah-mudahan segera pulih dan mungkin sore hari ini sudah kembali lagi ke Medan. Kami mengucapkan selamat datang bagi calon atau yang sudah menjadi mahasiswa UNIMED baik S1, S2, dan S3, dan terima kasih telah memilih dan bergabung menjadi keluarga besar Universitas Negeri Medan. Teman-teman, terima kasih sudah menjadi keluarga besar, menjadi kolaborasi kami, dan tentu ini juga kita bisa kerjasama dengan ikatan alumni kita sebagai network, sebagai jejaring kita di luar kampus, teman-teman. Nanti acara-acara seperti ini tentu bisa lebih sering kita lakukan dan mengundang berbagai pihak, seperti tadi ada yang terhormat Bapak Dr. Joko tentunya. Teman-teman, sebelum saya sampaikan apa sih yang bisa kita berikan kepada teman-teman yang akan mengikuti seleksi sebentar lagi tentu secara teknis oleh panitia, oleh Ibu Lurah, Bapak Lurah, kemudian teman-teman panitia akan memberikan bimtek teknis bagaimana sih kiat strategi menghadapi seleksi untuk berkompetisi seluruh Indonesia untuk memperoleh beasiswa ini. Teman-teman, saya tidak memperpanjang visi UNIMED ini, tapi saya ingin menyampaikan inilah profil UNIMED, teman-teman. Jadi ini data ini real time, teman-teman bisa melihat di situs kami UNIMED SCID. Jadi ini pun saya akses tadi hari ini juga. Jadi sebenarnya mahasiswa kita semuanya ada sekitar 29.037 orang yang UNIMED ini sebenarnya sudah berdiri sejak 1963 dengan jumlah program studinya sudah mencapai 82 program studi, 25 program studi ada di pasca sarjana, kemudian dosen kita ada 352 doktor, kemudian secara keseluruhan dosen kita ada 1058 orang yang terdiri atas 74 guru besar, di mana ke-74 guru besar ini juga tersebar di 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa dan yang akan menjadi mahasiswa, di UNIMED ini setiap gedung, setiap sisi kita lengkapi dengan hotspot untuk WiFi, kemudian bandwidth kita sekarang ini tercatat ada 4.000 Mbps dan secara keseluruhan hampir 60% program studi kita yang dari 82 ini
sekarang berada dalam posisi peringkat akreditasi unggul dan A, ya. Itu profil Unimed saat ini. Dan ada beberapa yang ingin kami sampaikan juga sepintas. Tentu reputasi Unimed terus kita tingkatkan, apalagi dengan adanya teman-teman yang memperoleh beasiswa. Nah, tentu ini semuanya orang-orang pilihan tentu nantinya yang masuk ke sini, dan kami juga dulu beasiswa juga, kemudian prodinya sudah lama sekali, ya. Sejak 84 kita sudah memperoleh beasiswa sebenarnya dulu sayanya. Kemudian ini capaian-capaian Unimed sekarang ini. Ada peringkat A akreditasi, 3 paten, good winner, pengelola PD Dikti. Kita sebagai good winner kita di tahun 2022. Kemudian silver winner anugerah humas pengelola website dari Dirjen Dikti. Terbaik 1 pengelola kartu Indonesia Pintar kuliah di perguruan tinggi, kemudian terbaik klaster 2 pengelola program kreativitas mahasiswa, kita juara 9 PIMNAS nasional, kemudian terbaik ketiga pengelola layanan terpadu, terbaik ketiga juga majalah universitas dari Ristek IT, kemudian dari Komisi Informasi juga memberikan penghargaan cukup informatif tentang keterbukaan informasi kita di Universitas Negeri Medan, dan kemudian pengelolaan keuangan kita juga masuk kategori WTP, zona integritas kita masuk ke WBK dari Kemenristek, dan banyak lagi sebenarnya yang bisa kita tampilkan dari capaian-capaian ini. Itu mungkin sekedar tahu tentang perjalanan Unimed sampai saat ini. Kemudian teman-teman, kita ingin melihat sedikit teman-teman profil pasca sarjana. Program studi kita yang merah ini ada 25, jadi 19 ada program studi S2, kemudian 6 program studi doktor. Dari 25 ini kemarin kami baru menyelesaikan rapat khusus untuk 16 program studi akan diakreditasi lembaga internasional tahun ini, dan mohon dukungan teman-teman yang sudah ada di dalam, dan tentu teman-teman yang belum, nanti kita sangat dengan senang hati dapat bergabung kita. Jadi 16 program studi akan kita propose, akan kita ajukan untuk akreditasi internasional. Tentu ini dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan dananya juga disupport oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian akreditasi institusi kita tadi guru besar ada 34, akreditasi unggul ada 11 prodi, kemudian 255 dosen, dan banyak sekali. Sekarang mahasiswa kita sekitar S2 itu ada 1.218, doktor kita ada 344 mahasiswa, dan mungkin ini sekitar 563 ya, atau 63. Nah, itu jumlah mahasiswa kita sekarang, teman-teman, dan kita juga mengelola beasiswa LPDP, BPDN, BPI, dari Gubernur Propsu, dan seterusnya, banyak dari daerah yang melakukan kerjasama dengan kita. Itu profil pasca teman-teman yang teman-teman tentu kami bersama-sama dengan tim di pasca sarjana yang 25 prodi ini terus berusaha memberikan bantuan kemudahan bagi teman-teman untuk percepatan kelulusan teman-teman di Universitas Negeri Medan ini. Kemudian ini program studi sasaran yang menjadi pengelola beasiswa di pasca sarjana kita. Ada 11 program studi, ada 10 program studi S2, dan ada 1 program studi S3, dan semua program ini dipersyaratkan berakreditasi berperingkat A atau unggul. Jadi yang tidak berperingkat A dan unggul tidak akan di-covered oleh PPI atau LPDP untuk penerima program studi pengelola beasiswa ini.
Nah, ini juga data ini langsung saya sunting tadi dari situsnya BPI atau beasiswa Kemendikbud. Itu teman-teman, kita ada 11 program studi di Universitas Negeri Medan. Kemudian, nah kalau kita lihat existing, kita sekarang ini mungkin ini bisa dikoreksi juga nih sama Ibu sama Bapak Lurah. Angkatan 2021 itu ada 8 orang S2, kemudian 5 orang S3, jumlahnya ada sekitar 13 orang. Kemudian untuk 2022 itu ada S2 28 orang, kemudian S3 6 orang. Kemudian diver ini diver ini sebenarnya teman-teman, bagi teman-teman yang lulus di gelombang kedua atau batch 2, biasanya pengumumannya itu kan bulan November. Nah, ketika bulan November pengumuman kelulusan itu kalau teman-teman, kami menganjurkan sebenarnya teman-teman langsung membayar SPP. Jangan ditunggu dari beasiswa, karena beasiswanya kalau bulan November tentu tahun berikutnya baru mungkin melakukan pencairan, ya kan. Oleh karena itu ketika lulus nanti teman-teman itu langsung mengikuti perkuliahan kan mulai bulan Agustus. Nah, tapi meskipun demikian, kalau teman-teman itu ternyata belum cukup dana untuk membiayai UKT kita di sini, teman-teman bisa diver itu bisa ikut perkuliahan di tahun berikutnya, sehingga kami meskipun sudah di SK-kan oleh rektor tentang kelulusannya, kami berusaha mengextend ke tahun berikutnya untuk menerbitkan NIM, sehingga teman-teman bisa mengisi KRS, ya, kartu rencana studi. Nah, tanpa itu sebenarnya tidak bisa mengikuti perkuliahan. Nah, S2 secara keseluruhan itu ada 36 mahasiswa, S3 ada 11, kemudian secara keseluruhan itu sebenarnya tahun 2021 13, tahun 2022 ada 32, total yang kuliah sekarang ini ada 45 orang. Nanti ini bisa dikoreksi lagi oleh teman-teman panitia, ini ada lurah, Bapak Ibu lurah, ya. Ini existing, nanti bisa dikoreksi. Ini sebenarnya kami ambil data ketika pembayaran SPP teman-teman ketika dana dari Kemenristek sudah masuk ke rekening IMED. Kemudian teman-teman, ini catatan penyelesaian studi. Jadi perkuliahan dilakukan selama 4 sampai 8 semester bagi S2 dan 6 sampai 14 semester bagi S3 program doktor, ya. Kemudian biaya kuliah S2 dalam bentuk uang kuliah tunggal atau UKT, rumpun ilmu sosial itu 11 juta per semester, rumpun ilmu alam 12 juta per semester, dan rumpun ilmu terapan, misalnya pendidikan pendidikan dasar itu ilmu terapan namanya, itu 12 juta per semester. Yang 12 juta itu sudah meliputi SPP semester 1 sampai semester 4, biaya kelengkapan, biaya penyertaan mandiri, biaya praktek, biaya bimbingan tesis, biaya seminar proposal tesis, biaya seminar hasil tesis, dan biaya ujian akhir tesis. Teman-teman, UKT ini all in di dalamnya kecuali wisuda. Karena wisuda itu bisa diikuti, bisa tidak. Nah, silakan nanti inilah kaperit ruang lingkup kegunaan dana yang 12 juta per semester itu. Jadi teman-teman, di sepanjang perjalanan itu kita tidak ada mengutip apapun dari teman-teman selama kuliah di pasca sarjana IMED ini. Bahkan pengumuman teman-teman bisa ditanya ke teman. Kita dilarang teman-teman memberikan uang dalam bentuk apapun, apakah
snack, minuman, baik dalam momen seminar, proposal, seminar, hasil dan ujian tesis itu sudah ada larangan karena orientasi kita sudah masuk ke wilayah WBK, WBBM, kita ingin mencapai peringkat reformasi birokrasi dari Menpan RB. Teman-teman yang perlu diketahui mungkin berbeda dari perguruan tinggi lain. Yang 12 juta itu ketika teman-teman masuk ke semester 5 dan seterusnya, teman-teman hanya membayar 50%. Kalau teman-teman lihat di perguruan tinggi lain, ketika lebih dari 4 semester atau masuk semester 5 sampai lulus, meskipun itu sampai ke semester ke-10 misalnya, semester ke-8 misalnya, itu akan akan flat kenai biaya sebesar 12, tapi di kita teman-teman cukup dibayar 50% di semester 5 dan seterusnya. Tentu bagi teman-teman yang beasiswa ini tidak dikehendaki dan ini lebih kepada teman-teman yang reguler karena kesibukan dan seterusnya mungkin tidak bisa segera menyelesaikan studi S2-nya. Ini yang S2. Kemudian yang untuk S3 teman-teman, yang S3 ini juga sama sebenarnya. Uang kuliah untuk Humanora, ilmu sosial itu 16 juta per semester, rumpun ilmu terapan itu 17 juta per semester, itu pun all in semuanya sampai ujian terbuka. Ujian terbuka biasanya itu sangat besar, 15 juta selama ini, tapi ini sekarang semuanya di cover di 17 juta per semester. Dan itu pun semester 5 teman-teman hanya membayar 50%. Nah, di sini semuanya uang bimbingan disertasi, proposal disertasi, seminar hasil disertasi, ujian tertutup, ujian promosi doktor, ini semuanya tercover di uang kuliah tunggal. Nah, teman-teman, kenapa teman-teman kita menggunakan skema uang kuliah tunggal ini? Karena ini sebenarnya teman-teman, ini diberikan kemudahan bagi teman-teman semua S1, S2 dan S3. Semester 1 sudah diterbitkan dosen pembimbing dan promotor. Sehingga tadi kalau teman-teman perhatikan di ruang lingkup biaya yang 17 juta atau 16 juta ini sudah termasuk biaya bimbingan disertasi. Artinya, sejak semester 1 teman-teman kan sudah membayar uang bimbingan. Dan ada satu yang kita hapus kebijakan kita selama kita jadi pemimpin di sini, kita meniadakan ujian komprehensif. Dulu ketika kita kuliah dulu, ujian komprehensif itu dilakukan setelah semua mata kuliah lulus, artinya setelah semester 4. Kan gitu, semester 3 di semester 4. Setelah ujian komprehensif dulu juga bisa tidak lulus. Pengajuan promotor atau kopromotor tidak bisa dilakukan sebelum ujian komprehensif lulus. Sekarang bottleneck itu kami tiadakan sehingga teman-teman dengan UKT dengan biaya bimbingan disertasi sudah dibayarkan sejak semester 1. Ketika itu pula lah implikasi positifnya adalah semester 1 sudah menerbitkan dosen pembimbing atau promotor. Teman-teman, ini yang kita berikan toleransi kepada teman-teman. Misalnya teman-teman kan kita akan melakukan ujian masuk pasca ini di periode kedua itu kan pada tanggal 13 Juli 2023 nanti, ya kan? Nah, ketika bisa saja berselisih sebelum hasil ujian tahap 2 PMB pasca ini diterbitkan, ternyata teman-teman sudah harus mengajukan permohonan permohonan pengajuan kelengkapan dokumen untuk BPI sebelum kelulusan atau sebelum penerbitan SK kelulusan teman-teman. Tapi kami dengan dengan kesepakatan bersama pimpinan pasca sarjana berkenan memberikan LOA kelulusan teman-teman
dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana dengan catatan teman-teman itu dapat menunjukkan kartu pendaftaran, kartu seleksi teman-teman tentu setelah membayar uang pendaftaran. Jadi UKT tadi itu tidak termasuk uang pendaftaran dan uang wisuda. Nah itu teman-teman, karena uang pendaftaran. Nah hanya saja yang bisa diklaim biasanya di cover oleh BPI termasuk uang pendaftaran, ya, termasuk uang pendaftaran yang biasanya ditagihkan, kemudian nanti kalau seandainya uang pendaftaran itu sudah masuk ke rekening Unimed, kami akan transfer kembali ke rekening mahasiswa. Itu kemudahan yang kami berikan kepada teman-teman yang kebetulan belum mengikuti tes atau sudah tes tapi belum diumumkan SK kelulusan oleh Pak Rektor, tapi kami berikan semacam LOA bahwa saudara kami nyatakan diterima di sini. Itu yang kami berikan selama ini kepada teman-teman kita, terutama yang mengikuti PMB di bid 2 di tahap 2. Tahap 2 itu biasanya tanggal 13 Juli 2000 setiap tahun, dan bulan April di tahap satunya, biasanya begitu. Untuk tahap 1 bulan April sudah diumumkan kelulusannya. Dan yang ketiga, sebelum pengumuman kelulusan bulan September, itu kan biasanya BP itu diumumkan kan bulan September. Nah, sementara kita kuliah di bulan Agustus. Biasanya kami memberikan dispensasi kepada teman-teman, ikut saja kuliah, karena begini, formula penilaian kita di Unimed ini, kehadiran itu 5%, dan ketika lebih dari 5% kehadiran itu dilakukan, dosen biasanya keberatan dan tidak bisa diterbitkan nilai. Nah itu kehadiran 75% untuk pertemuan perkuliahan itu masuk ke formula dalam penilaian kita. Nah oleh karena itu, supaya teman-teman tidak kesulitan dosen untuk melakukan penilaian, teman-teman boleh mengikuti perkuliahan meskipun belum ada NIM, belum ada KRS. Nanti setelah bulan September, setelah ada pengumuman, baru nanti kita kita koordinasi dengan kementerian. Biasanya ketika surat kelulusan itu sudah ada dari kementerian, biasanya dari kementerian juga memintakan penangguhan administrasi. Mungkin saja ketika pengumuman itu diterbitkan melalui administrasi yang ada di kementerian, belum serta-merta dana itu bisa dicairkan dari kementerian. Oleh karena itu, biasanya kami akan berkoordinasi dengan orang kementerian untuk pemberian NIM dan KRS, kecuali tentunya bagi mahasiswa yang sudah membayar sendiri uang kuliah. Tapi kalau kami mengharapkan bayar saja dulu sendiri, seperti yang dikatakan Pak WR3 tadi, termasuk beliau mungkin dulu karena kami sama S3 di Jakarta, beliau juga memaksakan kemudian lakukan pembayaran meskipun beasiswa ketika itu belum turun. Akhirnya bagaimanapun cara itu dipenuhi, yang penting kita sudah lulus dan dana itu tidak akan hilang, ya. Nah itu teman-teman. Kemudian calon mahasiswa yang lulus BPI pada bid 2 itu diberikan dispensasi diper tadi yang saya katakan ke kuliah pada tahun ajaran berikutnya. Tapi ini pun sayang sebenarnya, sayang usia, sayang kesempatan. Nah kalau seandainya lulus di bid 2, makanya sudah diajukan kuliah langsung, kemudian bayar langsung SPP semester 1, nanti ketika dananya semester depan baru cair untuk bid 2 ini, kami pasti akan kembalikan. Ya kan, pasti akan kembalikan dan kami transfer dari Unimed ke ke rekening teman-teman semuanya. Nanti saya menandatangani payroll-nya.
kecuali mahasiswa saat mengikuti kuliah dan membayar uang kuliah seterusnya. Jadi itu teman-teman nanti kita bisa diskusi, teman-teman yang kurang jelas mungkin, atau bisa juga bertanya kepada teman-teman yang sudah ikut perkuliahan di Pasca Sarjana Unimed. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kisno untuk kesempatan yang diberikan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Darwin atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Ya, sebelum kita ke acara selanjutnya, saya ingin cek dulu peserta tadi apakah masih fokus ya pada penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Saya mau nanya ini kepada teman-teman yang ada di sini, berapa jumlah penerima beasiswa S2 di Unimed? Ada yang masih ingat jumlahnya? Boleh diketikkan di kolom komentar aja, boleh. Dan berapa jumlah penerima beasiswa S3 juga di Unimed selama 2 tahun tersebut? Ya. Ayo, ada yang masih? Ya, ada yang menjawab 32. Oke. Ini total keseluruhan ya. Iya, baik. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat selama 2 tahun ini berturut-turut, jumlah dari angkatan pertama yaitu angkatan 2021 itu ada 11 ya, kemudian meningkat lagi di tahun kedua 2022 menjadi 32. Jadi kalau kita simpulkan jumlahnya semakin banyak, dan mudah-mudahan di 2023 ini kuotanya juga semakin bertambah untuk yang di pasca sarjana ini. Jadi Amin. Ini kesempatan besar ya bagi teman-teman semua calon pendaftar beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2023. Baik, sebelum itu saya menyisipkan satu agenda singkat saja kepada Ibu Lurah 1.0 supaya memberi penjelasan sedikit ya kepada teman-teman jurusan apa saja yang diakomodir ya di Universitas Negeri Medan. Silakan kepada Ibu Lydia. Jadi saya sudah selesai ya Pak Kisno? Ya, terima kasih Sudah, Pak Darwin. Baik. Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin teman-teman semuanya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya terlebih dahulu, dari mana sih dapat infonya, terus kalau mau browsing lebih jelas di mana, ini akses pertamanya di beasiswa.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini ada, Bapak Ibu bisa lihat kolom informasi. Nah, jadi di sini boleh dipilih, nah ya, sesuai dengan jurusannya, jenjang yang ingin didaftar. Misalnya untuk S1, calon guru SMK, di sini bisa diklik lihat prodinya, list prodinya. Di sini muncul untuk se-Indonesia, tapi kita kalau mau mengkhususkan ke Universitas Negeri Medan, ketik di pencarian ini. Nah, ini untuk jurusan S1 calon guru vokasi ada 5 jurusan, teknik mesin, teknik bangunan, seni rupa, akuntansi, dan tata boga. Kemudian, untuk jenjang yang lainnya juga boleh dicek satu persatu seperti itu. Misalnya untuk S2 GTK, pendidikan, bisa dicek di sini juga, prodinya dalam negeri mana saja, dan ini untuk Universitas Negeri Medan, saat ini sudah ada pendidikan dasar, pendidikan biologi, administrasi pendidikan juga sudah masuk tahun ini.
kemudian teknologi pendidikan, pendidikan fisika, pendidikan olahraga, dan pendidikan kimia. Demikian juga untuk S3 GTK, nih ya, masing-masing ada. Jadi teman-teman nanti bisa dicek satu persatu. Kalau di S3 GTK-nya, baik untuk dosen PTA maupun untuk S3 GTK, guru dan tenaga kependidikan, ini masih satu jurusan untuk manajemen pendidikan. Demikian saja singkatnya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lydia Erdian. Selanjutnya, cara kita lanjutkan penjelasan materi persyaratan umum BPI, dimulai dari Ibu Sylvia Sabatini, SPD GR MPD, dan nanti akan dilanjutkan untuk syarat-syarat khususnya dari masing-masing pembicara. Ya, kita mulai dulu dari Ibu Sylvia Sabatini. Silakan, Bu. Oke, terima kasih, Bang. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Darwin. Jadi sesinya tadi kebetulan tidak ada yang bertanya Pak Kisno ya mengenai hal-hal terkait ke Pak Darwin. Jadi kita bisa lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Ya, jelas, sudah jelas. Jelas? Oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, saya Sylvia Sabatini, saya awardee BPI untuk program S3 dari jalur GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Saya menempuh pendidikan di jurusan Manajemen Kependidikan. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Share screen ya. Oke. Nah, jadi di sini karena sudah panjang lebar tadi narasumber kita menjelaskan, jadi saya hanya membahas sedikit saja mengenai beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, apa itu BPI sebenarnya? Jadi BPI itu adalah beasiswa pendidikan Indonesia dari Kemendikbudristek. Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Jadi bukan Kemenak. Jadi sudah ada yang menanyakan kepada saya apakah Kemenak bisa. Jadi jawabannya mohon kembali ke instansi masing-masing karena ini adalah Kemendikbudristek. Jangan nanti ketika di akhir bermasalah seperti itu. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Jadi program beasiswa ini adalah program dari pemerintah, merupakan perluasan dari beasiswa LPDP yang dikelola oleh Kemenkeu sebelumnya. Tapi sekarang dikelola oleh Puslapdik dan BPPT kalau tidak salah. Oke, jadi di beasiswa ini siapa yang bisa melanjutkan studi? Jadi kita bahas per jenjang. Sekarang mulai dari S1 sampai dengan S3, Bapak Ibu. Nah, untuk S1-nya siapa saja? Itu ada untuk calon guru SMK, perguruan tinggi tujuannya haruslah yang dalam negeri. Kemudian untuk pelaku budaya dalam negeri, untuk BIM, Beasiswa Indonesia Maju, itu bisa dalam dan luar negeri, tapi satu degree ya, satu gelar. Kemudian ada beasiswa AMN, prodi dalam negeri, dan yang terakhir untuk S1 ada beasiswa top up. Itu untuk luar negeri. Nah, kalau untuk beasiswa S2 untuk siapa aja? Ada untuk pendidikan PTA, dosen dan perguruan tinggi. Jadi ada dalam dan luar negeri, kemudian ada PTV, perguruan tinggi vokasi, kemudian ada GTK, seperti kita ya dari guru itu dari di sini ambil yang jalur ini GTK, PTK. Jadi Bapak Ibu nanti jangan salah jalur. Kemudian ada siapa? Ada pelaku budaya, kemudian ada jalur BIM dan juga ada jalur top up. Nah, untuk S3 ada dosen PTA, dosen PTV, perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi. Kemudian ada lagi dari kita dari jalur guru, pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada dosen LPTK khusus PPG, kemudian ada untuk pelaku budaya dan ada beasiswa top up. Jadi untuk jenjangnya itu S1, S2, S3. Nah, pastinya sebelum kita mendaftar itu kan pasti ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, jadi pertama dengan cara mendaftar secara daring melalui www.beasiswa.kemdikbud.go.id. Tadi yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Lydia. Jadi Bapak Ibu tolong buka ini website BPI terlebih dahulu. Bapak Ibu buat akun di situ, akun pendaftaran.
ya. Jadi ketika ada yang bertanya, Bu Silvi, mendaftarnya di akun Unimed, memasukkan KAP dan PAP yang sudah didapat dari BNI, atau mendaftar ke BPI. Jadi dua-duanya Bapak Ibu daftar, satu website Unimed, yang satu website BPI. Jika memang Bapak Ibu ingin mendaftar di Unimed, tapi jika tidak, Bapak Ibu mendaftar di akun di website BPI, yang satu lagi ke website perguruan tinggi yang Bapak Ibu tuju, begitu. Kemudian yang kedua, mengunggah semua dokumen persyaratan sesuai dengan tadi jalur yang Bapak Ibu pilih. Jika Bapak Ibu tadi dosen apa? Dosen PTA atau dosen PTV, kemudian Bapak Ibu jika guru masuk ke jalur PTK. Kemudian seleksinya itu ada seleksi administrasi sesuai dengan kesesuaian dan kebenaran dokumen yang Bapak Ibu unggahkan di situ. Kemudian ada seleksi substansi. Nanti pasti akan ada wawancara. Untuk apa wawancara itu? Untuk memvalidasi kemampuan Bapak Ibu, sikap, wawasan kebangsaan dan juga wawasan bahasa. Di sini saya tekankan lagi bahwa sudah bertahun-tahun yang lalu, yang namanya beasiswa LPDP itu pasti acuannya adalah bahasa. Jadi Bapak Ibu sebenarnya jangan kaget lagi, yang namanya TOEFL ITP itu adalah hal yang sangat wajib kita lakukan ketika ingin mengincar beasiswa. Nah, kebetulan untuk BPI ini memang itu bukan syarat yang wajib, bukan syarat yang harus dipenuhi. Jadi nanti bisa dibuka di akunnya, apakah untuk mengupload sertifikat bahasa itu ada tanda bintang merah. Kalau ada tanda bintang merah berarti kan harus diisi. Nah, sesuai panduan yang saya baca bahwa sertifikat bahasa itu tidak wajib. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa ketika Bapak Ibu mampu berbahasa asing itu akan menjadi salah satu nilai tambah yang sangat menguntungkan untuk Bapak Ibu. Ya. Paham ya, jadi LPDP itu dari dulu selalu memberikan nilai plus untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki kemampuan berbahasa asing dengan baik. Oke, jadi nah ini dia. Tunggu ya, kita geser. Nah, jadi maaf kegeser. Oke, jadi Bapak Ibu sudah pasti adalah penduduk Indonesia, kemudian diterima di perguruan tinggi yang Bapak Ibu incar begitu dengan membuktikan dengan adanya LOA. Nah, LOA-nya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Darwin dan juga saya sudah pernah menjelaskan dari grup WhatsApp juga bagaimana cara memperoleh LOA. Dengan cara pastinya membayar uang pendaftaran ke BNI, kemudian menerima KAP dan PAP kode itu. Bapak Ibu masukkan ke dalam website pendaftaran di Unimed, Bapak Ibu lanjutkan sampai ke tahap pendaftaran hingga akhirnya tercetaklah kartu pendaftaran Bapak Ibu. Nah, dari kartu itu dan juga kartu pendaftaran dari kartu itu dan juga dari kwitansi, maaf. Bentar ya. Aduh, saya bersin. Nah, dari kwitansi itu Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Ibu Erika, pihak pasca sarjana, pihak pasca sarjana yang nanti akan mencetakkan LOA Bapak Ibu sehingga bisa diupload ke dalam website pendaftaran di BPI. Nah, jadi Bapak Ibu untuk S1 itu pasti yang sudah selesai sekolahnya di SMA atau SMK. Bisa dari sekolah dalam negeri atau sekolah luar negeri yang sudah ada penyetaraan ijazahnya. Kemudian Bapak Ibu S2 itu yang ingin mendaftarkan ke S2 pasti yang sudah menyelesaikan S1. Bukti S1-nya itu apa? Ada ijazah dan ada transkrip nilai. Dan perguruan tingginya itu haruslah yang sudah terakreditasi BAN PT. Jadi bukan perguruan tinggi abal-abal atau seperti itu atau ya odong-odong. Jadi Bapak Ibu nanti dicek perguruan tinggi asalnya apakah akreditasinya itu resmi dari BAN PT atau belum. Nah, kemudian untuk S3 juga melampirkan ijazah S2 dari perguruan tinggi sebelumnya. Sama ya, perguruan tingginya itu haruslah sudah terakreditasi baik dari BAN PT. Oke, apabila sebelumnya Bapak Ibu di luar negeri, maka wajib menunjukkan ijazah penyetaraan. Sama tadi ya, jika SMA di luar negeri, S1 di luar negeri, atau S2 di luar negeri, kita harus terlebih dahulu melakukan penyetaraan ijazah dari Kemenristek. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kemampuan bahasa asing itu bukanlah salah satu syarat yang
bertanda bintang merah di dalam form pendaftaran, yang berarti di buku panduan juga tidak wajib ya, kita sudah baca sama-sama ya. Tapi itu adalah salah satu nilai yang sangat menguntungkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu punya. Jadi tidak ada salahnya juga jika Bapak Ibu masukkan itu ke dalam salah satu sertifikat pencapaian yang Bapak Ibu punya, gitu. Oke. Kemudian jika Bapak Ibu penyandang disabilitas, maka bisa menyertakan surat keterangan dari rumah sakit atau dokter, kemudian melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau walinya, dan menyertakan materai 10.000. Kemudian ada surat permohonan khusus pendampingan untuk orang-orang yang disabilitas. Oke, kemudian ini yang K itu ada surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang. Bisa dari rumah sakit umum daerah, bisa juga ya rumah sakit umum, bisa dari rumah sakit umum daerah, bisa juga dari BNN itu ya Bapak Ibu. Jadi terserah mau yang mana, boleh tiga-tiganya. Tapi kalau dari kami awardee kemarin kami yang namanya calon mahasiswa ya, kita cari yang murah begitu. Jadi kami kemarin itu ke RSUD gitu. Tidak mendiskreditkan yang lain ya, bukan. Bapak Ibu mau yang mana aja terserah. Cuma memang kita kemarin karena kita dananya juga sedikit, jadi kita coba cari yang murah. Nah, surat kesehatan jasmani ini juga dari dokter rumah sakit boleh, dari dokter yang ada di puskesmas juga boleh. Jadi Bapak Ibu kalau punya kartu BPJS itu kan kalau kita tes kesehatan di puskesmas itu kan gratis ya biasanya. Dari situ boleh juga dipakai, asalkan yang tanda tangan itu adalah dokter puskesmas yang memiliki NIP, yang pegawai negeri. Oke. Kemudian ini dia, ada surat izin, ada surat rekom. Bedakan ya Bapak Ibu. Kalau dari pejabat tertinggi di instansi kita bekerja, misalnya kalau kita guru di satu pemerintah daerah, pasti yang paling tinggi itu adalah kepala dinas. Jadi dari kepala dinas kita mintakan surat izin. Ya, kalau Bapak Ibu yang dosen itu mungkin dari rektor ya, itu surat izinnya. Kemudian ada surat rekom. Untuk Bapak Ibu, surat rekom itu diminta dari kepala sekolah dan juga dari dosen atau profesor. Kemudian ada, kalau dari kepala sekolah, selain surat rekom, juga minta surat izin ya, Bapak Ibu. Jadi dari kepala dinas tadi surat izin, kalau dari kepala sekolah surat izin dan surat rekom, kalau dari dosen itu hanya minta surat rekom. Oke, kemudian tidak bisa beasiswa ini digunakan ya. Iya, Pak. Waktunya sedikit ya. Oh iya, oke. Kemudian beasiswa tidak boleh untuk program yang ongoing ya Bapak Ibu. Jadi harus mulai dari awal lagi. Semuanya dari awal. Kita tidak bisa di tengah-tengah studi. Oke, tidak boleh untuk program kelas eksekutif dan kelas karyawan. Harus kelas reguler, dan Bapak Ibu nanti di sini harus tugas belajar. Dalam artian dibebaskan dari kewajiban Bapak Ibu selama berkuliah. Oke, untuk esainya nanti kita ada webinar yang kedua untuk membahas tips dan trik bagaimana mengisi esai. Mungkin untuk persyaratan umum ini saja, dan batas umur juga diperhatikan di sini ya Bapak Ibu. Untuk umur, usia berapa saja yang boleh mendaftar. Di sini, di tabel ini Bapak Ibu bisa melihat. Oke. Nah, syaratnya untuk S3 terutama itu, kalau untuk kita bisa dari dosen, bisa dari guru, kemudian minimal mengajarnya 2 tahun saja, ada surat rekom dan surat izin, kemudian menyertakan SK pengangkatan kita. Dan juga jangan lupa agar tidak bermasalah, untuk yang S2 minimal Bapak Ibu 3A golongannya, untuk S3 Bapak Ibu minimal golongannya 3B ya. Oke, mungkin itu saja Bang Kisno. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sylvie. Ini sudah banyak sekali pertanyaan, jadi mohon kepada narasumber selanjutnya untuk lebih mempersingkat waktu ya, karena kita juga menyediakan sesi tanya jawab. Ya, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ini dari S2 ITK
Pendidikan Fisika Bapak Adil H. Siregar, SPD. Silakan Pak. Bagaimana Pak Adil, apakah masih bisa melanjutkan? Pak Andil tadi mungkin terlempar Pak Kisno sehingga tidak jadi co-host sehingga nggak bisa hidupin ini mikrofon. Mohon dibantu oleh teman-teman. Oke, baik, kalau begitu kita lanjut dulu ya. Nanti kita akan switch tempatnya. Untuk selanjutnya, Wardi S2 Beasiswa Indonesia Maju, Pendidikan Fisika dari Ibu Nur Hikmah Wesdianti, SPD. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen ya. Sebelumnya ini apakah sudah jelas suara saya Pak? Ya, jelas sekali. Sudah. Lanjutkan, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Wesdianti. Saya award Beasiswa Indonesia Maju Angkatan Pertama. Di mana kalau angkatan pertama itu namanya beasiswa prestasi talenta. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya mengenai beasiswa Indonesia Maju ini seperti apa. Tapi kalau dari penamaan pertama kita sudah bisa memahami ya, kalau beasiswa Indonesia Maju itu sebenarnya beasiswa yang diperuntukkan kepada calon awarde yang memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, apa saja prestasi yang bisa ini ya? Nah, ini kan kita punya banyak prestasi yang masuk kategori itu apa saja gitu ya kan? Ada banyak sekali, hampir semua bidang itu baik di sains, riset, teknologi, inovasi, seni, bahasa, keagamaan dan lain-lain. Cuman kalau secara umum itu dikelompokkan jadi 3 kategori. Di mana karena yang jenjang S1, S2-nya itu mirip, jadi saya generalisasi saja ya. Di mana kalau prestasinya itu pertama, kalau di ajang talentanya itu diselenggarakan oleh pihak Puspresnas. Nah, kalau memang sudah ada prestasi yang diadakan oleh Puspresnas, silakan langsung ajukan. Kemudian ada ajang yang diselenggarakan selain pihak Puspresnas gitu. Nah, kalau selain pihak Puspresnas itu akan ada proses kurasi. Tadi juga sudah ada yang bertanya bagaimana sih proses kurasi itu, bagaimana tahapannya, apa sih maksud dari proses kurasi tersebut gitu ya kan. Nah, gambaran secara kasarnya seperti ini. Lomba itu memang ada banyak jenisnya, bahkan kalau memang untuk standar internasional gitu ya kan. Namun standarnya itu belum tentu sesuai standar yang diinginkan oleh pihak beasiswa. Makanya pihak beasiswa ingin menilai apakah perlombaan atau prestasi yang diberikan kepada Bapak Ibu itu sudah sesuai standar atau tidak. Nah, untuk menilai hal itulah makanya Bapak Ibu perlu masuk ke websitenya untuk mengkurasi sertifikat atau penghargaan dari Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian jenis prestasi yang ketiga itu prestasi non-ajang. Prestasi non-ajang ini ya bukan dari ajang apapun ya, termasuk perlombaan. Namun prestasi ini misalnya
Bapak Ibu mungkin membuat suatu kegiatan yang akhirnya itu diapresiasi, diberi penghargaan oleh masyarakat atau pihak lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu gambaran umum mengenai bagaimana sih beasiswa Indonesia Maju. Sebelum ke apa saja persyaratannya, saya sedikit ingin memberi motivasi ya. Kenapa sih beasiswa Indonesia Maju ini termasuk yang kayaknya kita perlu memilih kalau memang sudah punya prestasi tersebut. Karena saya juga sempat bingung kemarin apakah memilih beasiswa yang calon dosen atau beasiswa yang prestasi talenta gitu. Nah, yang pertama itu peluang lolos. Memang dari kategori pesertanya saja kita sudah tahu ya. Kalau memang sudah tahapan yang ke tingkat nasional, berarti saingan untuk ke nasionalnya saja sudah sulit ya. Karena sulit tersebut, otomatis saingannya juga akan semakin berkurang dan peluang untuk lolos itu akan semakin besar. Kemudian yang kedua, pilihan program studi dan perguruan tinggi agak berbeda dengan jalur lainnya. Kenapa Bapak Ibu? Biasanya kalau jalur lainnya itu akan terbatas kejurusan sesuai dengan jalur. Mungkin kalau dosen ataupun guru gitu ya kan, pasti program studinya itu pilihannya ya ke arah keguruan gitu ya kan. Kalau mungkin ke budaya ya udah kesenian budaya pasti program studi dan universitasnya itu diarahkan ke arah seni budaya. Khusus yang beasiswa Indonesia Maju itu dibebaskan Bapak Ibu, kecuali yang tidak masuk dalam pilihan itu program studi kedokteran, di mana itu diberi pilihan ada 1.643 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang di dalam negeri. Kalau di luar negeri, Bapak Ibu punya 400 pilihan perguruan tinggi negeri terbaik di dunia. Akan sangat besar pilihan yang ada. Kemudian, itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, memang memperluas jejaring. Saya yakin juga jejaring dari beasiswa jalur lain juga banyak gitu ya kan. Nah, di sini sebenarnya kalau jejaring ini lebih ke, ya namanya juga kita ketika sudah nantinya, nah semoga saja ya, lolos sebagai award beasiswa Indonesia Maju, nah, itu otomatis mungkin akan berkenalan ya dengan sesama yang punya prestasi, di mana pandangannya kalau berjumpa dengan yang punya prestasi, contohnya dari pengalaman saya gitu, oh saya akhirnya bisa mengenal, bertukar pikiran sama orang yang di usia muda sudah punya bisnis mendunia gitu, atau saya sudah pernah akhirnya deep talk sama pemenang Olimpiade Matematika tingkat internasional yang sudah berkuliah di Oxford University gitu, atau saya akhirnya bisa bertukar pikiran dengan yang di usia muda sudah punya puluhan buku gitu, sudah bisa menerbitkan puluhan buku, dan itu manfaatnya mungkin ke depan bagi kita juga sangat banyak ya. Oh, Itu kalau dari saya. Lagi ya? Baik Pak. Adapun pilihan jalurnya itu ada dua, yang bergelar itu jenjang S1 dan S2. Kemudian ada yang non-gelar. Non-gelar ini diperuntukkan untuk peserta didik yang kelas 11 ya, yang nantinya mau mempersiapkan diri ke S1 luar negeri. Kemudian untuk persyaratan umum sama tadi yang sudah dijelaskan, yang membedakan kalau beasiswa Indonesia Maju ini tidak memiliki batasan usia, kecuali kalau yang S2 itu punya batasan maksimal 46 tahun. Itu yang tidak masuk kategori ASN ya. Sedangkan kalau yang ASN S2 juga tidak memiliki batas usia. Untuk TOEFL dalam negeri itu sama, tidak ada ini ya, standar TOEFL-nya untuk saat ini. Kalau luar negeri itu tetap ada, karena jelas kita ke luar negeri bahasa internasional dan jelas itu bahasa Inggris. Baik, mengenai yang tadi dijelaskan juga bahwa walaupun mungkin teman-teman sudah mempersiapkan
sertifikat TOEFL-nya itu tidak masalah, malah menjadi poin penting karena nggak hanya prestasi yang diminta di sini. Kalau seandainya nanti mendaftar, ya itu banyak hal yang diminta yang menjadi nilai tambahan kita. Selain bahasa, ada juga pengalaman organisasi, pelatihan kita bagaimana, apakah kita sudah ada karya ilmiah, konferensi ilmiah, riset dan lain sebagainya yang berkaitan dengan prestasi kita gitu ya. Itu tentu saja akan menjadi penilaian penting. Baik, persyaratan khususnya di tingkat nasional tadi bagaimana sih? Apakah peserta saja sudah cukup? Kalau dari panduan itu minimal standarnya itu harus medali perunggu ya, atau setara juara 3, kurang lebih seperti itu minimalnya. Jadi yang mungkin dapat penghargaan khusus lain seperti kalau di PIMDAS ada namanya presentasi favorit, itu belum masuk kategori. Kurang lebih seperti itu. Tingkat internasional itu sama, namun kalau di tingkat internasional penghargaan khusus itu masih bisa diterima. Nah, kalau yang untuk S1 memang nanti akan ada kegiatan bimbingan khusus untuk yang siswa dan akan melanjutkan S1 biar lebih paham lagi. Sedangkan kalau S2 tidak ada seperti itu, langsung mendaftar saja. Baik, persyaratan khusus lainnya sama dengan yang lain, cuman lebih disimpelkan saja. Cukup identitas, ya kan, ijazah, pas foto, LOA, surat keterangan sehat, kemudian esai, rencana studi, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Itu sama ya di semua jalur. Paling yang membedakan kalau seandainya Bapak Ibu belum bekerja, tidak perlu buat surat izin pimpinan atau surat izin mau belajar, cukup ini saja. Ini salah satu contoh awardee yang berhasil ya meraih beasiswa Indonesia Maju. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Pak Krisno. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Nur. Selanjutnya lanjutkan yang tadi. Silakan kepada Pak Andil. Baik, terima kasih Pak Krisno. Mohon maaf tadi ya ada gangguan. Oke, ini saya bikin share screen dulu. Apakah sudah tampil? Perkenalkan ya, saya Andil Siregar, Kasih Siregar, peraih PPI S2 GTK ya, awardee tahun 2001. Sudah nampak Pak? Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Ya, sepertinya ada masalah lagi ini. Oke. Dan sementara kita cek dulu Rido, Saudara Rido. Oh, sudah bergabung kembali. Ya, silakan lanjutkan Pak Andil. Apakah sudah nampak yang saya bagikan? Belum Pak, silakan di share screen dulu Pak. Oke, saya ulang lagi, saya share screen ya. Oke, mungkin ini akan agak singkat saya buat ya. Sudah tampil? Belum terlihat di sini Pak. Oh, belum. Sedang proses. Oke. Ya, silakan Pak. Mungkin karena tadi juga yang minta bukan ya, nggak nampak katanya kalau di full screen ya, jadi nggak nampak semua ya. Oke, mungkin ini hanya saya buat singkat aja karena sesungguhnya di yang S3 tadi GTK udah hampir sama ya, yang S3 tadi GTK sudah hampir sama. Jadi ini ditujukan untuk guru pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, pertama kalau dia PNS ya. Untuk PNS dan guru tetap, itu dulu yang perlu kita garis bawah. Ini untuk PNS dan guru tetap ya, nanti tujuannya bisa dalam negeri dan luar negeri. Ini sudah disampaikan. Ada tadi yang bertanya apa saja dana yang bisa didapatkan, yaitu meliputi dana pendidikan, ini ada ya, di dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan, dana bantuan tesis, itu dapat kita peroleh nanti ketika kita sudah mendapat beasiswa ini, karena ada tadi yang bertanya ya. Dan itu terkait ini. Persyaratan umumnya sama juga tadi
Untuk persyaratan umum sama ya. Kalau untuk yang S2 GTK ya usia dari 47 tahun ya. Ini ada berubah di tahun ini, lebih ringan lagi, beda dengan yang pertama. Ya, selanjutnya tentu harus kelas reguler, dan sama ya, saya rasa nggak usah saya ulangi lagi ya, hampir sama dengan yang S3 tadi ya. Tentunya syarat untuk S3 tadi berlaku sama untuk syarat umumnya ya. Jadi ada surat rekomendasi juga, sampai tadi disampaikan jelas oleh Bu Silvi, ada surat rekomendasi, ada surat izin ya. Kalau misalkan dia penekanannya mungkin kalau dia di swasta, yang mengajar swasta, harus ada surat izin dari kepala yayasannya ya, dan harus guru tetap ya, itu tadi. Selanjutnya persyaratan khususnya ya, mungkin ini untuk yang guru. Yang pertama harus terdaftar di Dapodik ya, terdaftar di Dapodik dan memiliki NUPTK. Nah, ini juga perlu ya, memiliki NUPTK ini, karena mungkin kalau di persyaratan yang dibagikan di situ tidak dibuat memiliki NUPTK. Tetapi ketika rekan-rekan guru mencoba mendaftar, langkah pertama nanti yang diminta adalah NUPTK dulu dimasukkan. Ya, ketika harus ada NUPTK dulu. Jadi kalau sudah ada NUPTK baru bisa nanti mengisi data-data dan sebagainya. Itu dia. Jadi nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ini kalau tidak memiliki NUPTK belum bisa. Itu dulu. Ya, yang kedua, tidak memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun berturut-turut. Ya, ini sudah memiliki pengalaman mengajar baru tidak bisa ya, itu dia. Jadi harus sudah ada pengalaman mengajar minimal 2 tahun berturut-turut. Nah, nanti itu ada surat rekomendasinya untuk menunjukkan itu nanti. Berikutnya adalah yang ketiga, menyertakan surat bukti pengangkatan ya. Kalau dia PNS ya, pengangkatan PNS. Kalau dia nanti guru tetap ya, surat bukti guru tetapnya ya, kira-kira seperti itu nanti. Yang keempat, ini sertifikat bagi guru penggerak. Ini bagi yang memiliki, ini tidak diwajibkan. Seperti yang disampaikan Ibu Silvi tadi, ini sebagai nilai lebih mungkin untuk yang memiliki sertifikat guru penggerak, tapi bukan jadi ada jaminan ya. Mungkin sudah dijawab tadi di pertanyaan oleh Kak Lydia tadi, itu tidak jaminan juga ya, tapi mungkin jadi nilai lebih. Selanjutnya pendaftaran tadi sudah disampaikan, saya tidak usah lagi jadi di sini. Berikutnya apa, dokumen ya, dokumen-dokumen yang juga setelah kita masuk tadi ke NUPTK, adapun dokumen-dokumen yang harus diupload itu nanti di pendaftarannya ini ya, ada pas foto, ada KTP, ijazah, surat pernyataan pendaftaran BPI. Jadi yang tanda merah, tanda hitam ini adalah wajib. Ini adalah berkas yang wajib. Mungkin yang biru ini ya, sertifikat bahasa internasional dan SK guru penggerak tidak wajib. Sudah sampaikan Bu Silvi tadi, tidak wajib. Tetapi jika Anda memilikinya, sebaiknya dilampirkan menjadi pertimbangan ya, pertimbangan khusus buat rekan-rekan ya. Jadi tapi kalau yang hitam ini sebuah wajib ya. Misalkan kalau yang PNS, SK PNS, yang pegawai tetap harus SK pegawai tetap ya. Itu dia, dan ini tadi persyaratan-persyaratannya. Barangkali itu saja ya dari saya, karena Pak Krisno tadi sudah mengingatkan waktunya, mungkin kita lebih ke sharing aja nanti waktunya ya, karena kurang lebih banyak yang sama. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang lebih dalam pemaparan saya. Terima kasih, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak Andil. Ya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Mohon bersabar dulu ya bagi teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan ke narasumber keempat. Jadi awardee S1 calon guru SMK Pendidikan Teknik Bangunan. Pada Saudara Ridho, silakan. Ya, baik Pak. Izin saya screen ya. Sebelumnya suara saya apa? Ya, sudah terlihat, tinggal di full screen saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mohon izin ya Pak, ini di tempat saya azan pula. Saya boleh minta waktu 3-2 menit enggak untuk sejenak. Ya, silakan Pak. Saya izin minta ya Pak. Baik, barangkali sembari menunggu waktu azan, mungkin saya akan mempersilahkan satu penanya dulu.
Saya lihat dari tadi sudah ada beberapa penanya ya, ada yang raise hand, karena yang kolom chat akan dibahas. Pak Sadrak ya, Pak Sadrak Mesak, silakan Pak, singkat saja. Bisa unmute dulu sementara, Pak Sadrak, Pak Sadrah Mesak Manik. Baik, terima kasih untuk Bapak pemateri atau narasumber di sore hari ini terkait kita untuk sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia. Kebetulan begini Bapak Ibu, yang pertama saya mau nanya, saya kan sebagai pengajar praktik nih, jadi untuk SK-nya itu kan ada, jadi apa bisa saya lampirkan untuk sertifikat guru penggerak atau sama sekali tidak usah dilampirkan begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang kita pegawai negeri atau ASN, di SKPNS terakhir itu kan ditanya ada jabatan fungsional nih. Jadi apa itu kan untuk ASN kan ada SK fungsionalnya apa, SKPNS-nya yang dilampirkan, atau SK jabatan fungsional atau SK fungsionalnya itu Pak. Nah, jadi itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak. Baik, sebelumnya Pak Saudra, tujuan beasiswanya kemana, S2 atau S3 ya? Untuk S2 Pak. Baik, untuk S2 mungkin Bang Andil bisa bantu dijawab Bang Andil. Ada Pak Andil? Halo. Izin bantu ya Bang, kalau enggak. Oh ya, silakan Mbak Sylvi. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi memang kan dalam penyelenggaraan program guru penggerak itu yang namanya guru penggerak kan tidak bisa jalan sendiri. Kan pasti ada namanya pengajar praktik, ada namanya fasilitator, kan begitu. Nah, untuk menunggu rekognisi ke guru penggerak itu kan juga butuh waktu ya Pak Sadra. Kalau dalam pikiran saya, apapun sertifikat yang Bapak punya, kalau menurut saya yang berkaitan dengan guru penggerak itu boleh Bapak lampirkan begitu. Selama tidak menyalahi ya, ada memang di situ tertulis bahwa Bapak resmi sebagai pengajar praktik di angkatan berapa begitu. Tapi teman-teman yang lain boleh tolong menambahi, mungkin jika saya silap. Baik, apakah ada wording yang menambahkan, singkat saja? Baik, saya kira sudah cukup jelas ya Pak Sadra Mesak Manik. Nanti bisa dilanjutkan lagi di sesi tanya jawab. Baik, kita kembali ke acara selanjutnya tadi yang sempat terhenti sementara. Baik, silakan Saudara Rido. Ya baik, terima kasih ya Pak. Oke, sebelumnya izin ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang masih mahasiswa S1 ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan beasiswa PPI jalur calon guru SMK. Jadi kalau tadi telah disampaikan ya secara umum gambaran syaratnya. Nah, kalau di calon guru S1 SMK ini ada beberapa syarat umum yang tadi disampaikan, tidak disampaikan gitu kan. Salah satunya adalah untuk mahasiswa ya yang ongoing. Jadi untuk S1 calon guru itu bisa mahasiswa ongoing yang dia itu maksimal semester 3. Berarti kalau hari ini kan kita semester genap ya, berarti yang bisa mengikuti pendaftaran BPI calon guru itu adalah teman-teman yang angkatan tahun 2022. Kemudian untuk esai, nah terkait dengan S1 calon guru membuat esai, di mana ini ada dua ketentuan. Yang pertama itu ditulis dengan bahasa Indonesia, kemudian dengan jumlah kata 1000 sampai 1500, artinya minimal 1000 kata dan maksimal 1500 kata. Dan untuk syarat khususnya
itu sendiri di S1 calon guru SMK ini ada 4 gitu kan. Yang pertama itu dia tidak boleh umur 30 tahun. Artinya sebelum umur 30 tahun itu dia tidak boleh mendaftar. Ya, artinya dia di bawah umur 30 tahun itu yang berhak untuk mendaftar. Kemudian yang kedua yang merupakan mahasiswa maksimal semester 3 dengan IPK 3,0. Ya, jadi terkait dengan mahasiswanya juga maksimal semester 3 ternyata untuk IPK-nya itu maksimal 3,0. Kemudian untuk kelasnya ya dia diterima di lembaga pendidikan ya di universitas dengan sektor prioritas nasional ya sektor hospitality, kemudian ekonomi kreatif, permesinan dan konstruksi, pekerja imigran, kemaritiman dan pertanian. Jadi kalau di Unimed itu yang tadi telah kita lihat juga ya yang disampaikan Bu Lydia tadi ada beberapa yang sudah kita lihat. Ternyata untuk jalur S1 calon guru SMK itu ada 5 prodi yang ada gitu kan. Yang pertama itu ada pendidikan teknik mesin, kemudian pendidikan teknik bangunan, ketiga itu pendidikan seni rupa, keempat pendidikan akuntansi, dan kelima pendidikan tata boga. Kalau di angkatan saya kemarin itu masih ada prodi teknik mesin, teknik sipil, kemudian sama teknik pendidikan teknik otomotif. Ya, namun untuk panduan yang terbaru tahun 2023 hanya 5 prodi ini saja yang ada. Kemudian untuk pemberkasan ya ini ada 13 yang memang harus disiapkan untuk calon awardee. Yang pertama itu ada pas foto, kemudian KTP, ijazah SMA, SMK atau MA, kemudian transkrip nilai, kemudian ada surat pernyataan pendaftar beasiswa, surat izin pimpinan, surat rekomendasi pimpinan, surat rekomendasi akademis, surat pernyataan calon guru SMK, komitmen tenaga pendidikan SMK, yang ke-11 surat keterangan sehat jasmani, ke-12 surat keterangan bebas narkoba, dan terakhir esai. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dan paparkan terkait dengan beberapa syarat ya yang harus dipersiapkan oleh para calon awardee untuk S1 calon guru SMK. Mungkin itu saja Pak, saya kembalikan. Terima kasih Saudara Rido atas pemaparan materinya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab sesuai dengan kesepakatan tadi di awal. Kita bisa raise hand, kemudian bisa juga melalui kolom chat Q&A. Namun sekarang saya akan memilih satu dulu dari kolom chat Q&A yang belum dijawab ya, yang belum di-reply oleh panitia. Jadi ini sepertinya S2 dari GTY, ITK tapi dia GTY. Izin bertanya, saya calon mahasiswa S2 dari Ibu Weni Zandroto ya. Izin bertanya, saya calon mahasiswa S2. Kalau guru tetap yayasan di panduan, maksudnya di panduan hanya minta surat izin ketua yayasan. Nah, kalau begitu apakah harus dilengkapi dengan surat izin dinas juga? Lalu saya izin bertanya, saya sudah bayar UKT baru-baru ini, jika nanti lulus PPI, apakah biaya UKT yang tadi saya bayarkan akan digantikan? Baik, mungkin bisa dijawab oleh Pak Andil ya. Silakan Pak Andil. Oke, baik. Terima kasih Pak Sno. Ya, mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama tadi dulu. Ditanya, kalau guru tetap diminta, apakah hanya dari ketua yayasan? Gitu. Ya, hanya dari ketua yayasan aja, tidak perlu dari dinas pendidikan. Surat dari dinas pendidikan itu perlu untuk yang ASN ya, yang PNS. Ya, jadi kalau kita pegawai tetap yayasan, ya nanti cukup surat izin dari pegawai yayasan, nanti baru ada juga nanti surat dari kepala sekolah, seperti itu. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Saya rasa jelas untuk itu dulu ya, yang pertama. Baru yang kedua tadi, kita sudah masuk, tadi sudah bayar ya, misalkan non kuliah. Kalau ini tergantung, kalau masih semester 1 kan harus semester ini. Jangan pula nanti udah seperti saya, jangan semester yang ongoing ya. Ini tidak bisa yang ongoing. Jadi kalau misalkan nanti mulai perkuliahan semester 1 nanti sempat mendahulukan, itu nanti ketika kamu rekan-rekan berhasil lolos, itu akan dikembalikan nanti uang pendaftarannya, uang kuliahnya juga akan dikembalikan nanti, dirembus nanti itu. Ya, jadi itu untuk jawaban dari kedua pertanyaan. Itu saja ya, saya kira tadi Pak Kis, pertanyaannya tadi. Yang dua tadi. Baik, terima kasih itu Pak mungkin yang bisa saya jawab.
Saya pilih dari Bu Launa Simanjuntak, silakan dari mana dan beasiswa tujuannya apa supaya tahu nanti siapa yang menjawab. Silakan Bu Launa Simanjuntak. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Launa Simanjuntak. Saya dari Kabupaten Toba, Pak. Kebetulan saya ini alumni Dikdas dari Unimed dan berencana ingin mengambil S3, kan gitu ya Pak ya. Saya lihat tadi dia yang terbuka adalah manajemen pendidikan. Yang menjadi pertanyaan saya Pak ya, saya kan dari kepala sekolah nih Pak, maka izin yang harus saya dapatkan harus dari Kadis kah gitu, atau bolehkah yang dari Kabid? Yang pertama. Yang kedua Pak, terkait dengan pendaftaran di link tadi, website tadi. Yang saya lakukan pertama itu apakah saya mendaftarkan diri dulu di linknya atau mendaftarkan UKT dulu di Unimed, karena setahu saya sudah tutup ya Pak ya. Itu Pak. Yang ketiga terkait linearitas Pak, kan yang dibuka hanya manajemen pendidikan. Apakah itu linear untuk saya yang berasal dari SD Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Sebelumnya, kalau boleh tahu Ibu Launa, apakah ASN? Apakah Ibu Launa sendiri ASN atau bukan? Pak. Ya, ASN. Mungkin Mbak Ilvi ya, boleh dibantu untuk menjawab. Silakan Mbak Ilvi. Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ibu seorang kepala sekolah ya Bu ya. Jadi sesuai dengan panduan, kalau surat izin Ibu langsung minta ke kepala dinas ya Bu ya. Tidak boleh ke yang lain, jadi langsung ke kepala dinas. Memang dalam pengurusan suratnya itu kan lama, jadi sudah pernah saya katakan kepada Bapak Ibu, tolong diurus dari sekarang, karena bisa makan waktu 3-4 minggu. Dan surat izin itu adalah hal yang sangat wajib kita unggah ke dalam website pendaftaran di BPI. Ya, jadi untuk Ibu silakan surat izinnya langsung dari kepala sekolah, dari kepala dinas maksud saya. Kemudian kalau untuk surat rekomendasi kemarin itu, kami selain dari kepala sekolah, kami juga minta kepada guru besar atau dosen kami yang terdahulu. Jadi minta rekomendasi itu bisa 2 orang, jangan cuma 1 ya Bu, bisa 2 orang. Jadi mungkin untuk itu bisa membantu Ibu, jawaban saya. Nah, kemudian untuk pendaftaran itu yang pertama, untuk website di BPI, itu masih terbuka sampai bulan Juni untuk yang dalam negeri ya Bu ya, kecuali yang luar negeri, ini akhir Mei nanti akan ditutup. Ibu tujuannya kan ke Unimed, berarti nanti sampai bulan Juni website BPI masih terbuka. Nah untuk pendaftaran di Unimed juga, setahu saya untuk gelombang 2 ini juga masih dibuka pendaftarannya Bu. Jadi yang pertama itu Ibu mendaftar dulu ke BNI, membayar uang pendaftaran. Kalau S3 tidak salah saya 1 juta. Kalau S2 itu 600.000. Nah, setelah membayar di BNI nanti kan ada kode KAP dengan PAP, Ibu masukkan ke dalam website pendaftaran di Unimed. Setelah itu nanti Ibu lengkapi. Setelah tercetak nanti bukti pendaftaran, kemudian ada bukti pembayaran, baru Ibu bisa minta LOA ke pihak pasca sarjana. Nah, LOA itu juga menjadi salah satu syarat yang harus Ibu unggah ke website BPI. Jadi website akhir yang akan kita penuhi, yang akan kita lengkapi itulah pasti website BPI ya Bapak Ibu. Jadi semua persyaratan yang kita cicil satu persatu ini, semuanya akan masuk ke dalam website BPI. Mungkin itu saja Ibu, semoga bisa membantu. Terima kasih. Ya, mungkin ada tadi pertanyaan mengenai linearitas. Oh iya, maaf ya Bu, linearnya belum. Jadi memang untuk S3 ini yang buka di Unimed itu masih S3 manajemen pendidikan. Nah, kenapa hanya 1 itu? Setahu kita kan ada Dikdas, kemudian ada TP, ya Bu ya, kemudian ada LTBI. Nah, memang konsentrasi untuk dari dulu, sudah bertahun-tahun dahulu, Bapak Ibu cermati, LPDP hanya membuka peluang untuk prodi yang akreditasinya A atau unggul. Nah, jadi di Unimed ini S3-nya satu-satunya yang prodinya masih terakreditasi A atau unggul itu masih S3 manajemen pendidikan. Yang lainnya itu masih B, sehingga belum membuka peluang untuk beasiswa. Seperti teman-teman yang lain juga yang S2,
barulah tahun ini S2 Pendidikan Biologi itu dibuka karena memang kemarin saya ikut dalam tim akreditasi, barulah kita dapat akreditasi unggul. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya-tanya kenapa ini masuk, kenapa ini nggak masuk. Nah, dia nggak masuk karena dia nggak A gitu. Kalau untuk linearitasnya, teman saya ada 2, mungkin Ibu kenal ya, Ibu Purnama Sari dengan Ibu Kemala, itu dua-duanya dari guru SD dan sekarang kami sama-sama award di BPI yang sedang menempuh pendidikan di S3 Manajemen Kependidikan. Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Silvi atas responsnya. Baik, selanjutnya saya pilihkan lagi dari Budi Winata Hasibuan. Silakan Pak Budi. Iya, Pak. Halo, Terima kasih. sore, Pak Budi. Iya, suara saya sudah terdengar, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya ingin 2 pertanyaan ya menyangkut daripada masukan dari Pak Sahat Siagian tadi. Jadi saya ingin bertanya yang tidak ada di dalam modul pendaftaran, Pak. Apa itu, Pak? Kata Pak Sahat, ceritakanlah yang indah-indah, kan seperti itu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan di sini adalah kalau seandainya lah kami ini lulus baik itu program S2 dan S3, tapi ini terkhusus pertanyaan saya lah, saya ingin melanjutkan kepada program studi S3. Apa-apa saja Pak biaya yang didapatkan dan berapa jumlahnya? Itu paling penting Pak. Karena bagi saya seorang kepala keluarga ini kan pastilah meninggalkan keluarga yang ada di rumah, kan seperti itu. Nah, jadi perlu juga gambaran dananya itu berapa jumlahnya. Nah, jadi ini yang ingin saya tanyakan dari tadi, dari jam 2 saya tunggu sampai sekarang. Detail Pak, rinci Pak. Misalnya biaya bulanan S3 berapa, biaya disertasinya berapa, dan seterusnya. Karena tadi itu saya lihat tadi memang sudah di list biaya-biaya yang kita dapatkan kalau lulus BPI gitu. Tapi nominalnya nggak ada. Nah, jadi mungkin ini bagian dari motivasi bagi saya, mungkin ada juga bagi teman yang lain. Biar tahu. Karena tadi asik tadi ketakutan dari teman-teman kalau lulus sertinya ditiadakan dulu sementara kan gitu kan. Nah, jadi penggantinya kan harus sepadan dong, kan begitu. Nah, makanya ya kalau nggak sepadan minimal lebih lah kan. Siapa yang nggak mau duit lebih kan gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, yang S3 ini kan Pak ditanggung sampai 8 semester. Jadi pertanyaan saya, kalau sampailah kita 9 semester lah misalnya, artinya lebih lewat dari masa yang ditanggung BPI, apakah itu kita menanggung beban biayanya sendiri atau ada konsekuensinya Pak, misalnya membalikkan biaya BPI seluruhnya atau bagaimana? Mungkin itu Pak. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hasibuan. Terkait yang enak-enak ini, mungkin ini bisa dibantu oleh Lurah 1.0. Silakan Mbak Lydia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Budi. Terima kasih sudah bertanya yang indah-indahnya apa aja gitu ya. Nah, sebetulnya nggak enak ya ngomongin nominalnya, tapi benar ya teman-teman ya. Tapi harus disebut nominalnya berapa. Karena ada perubahan juga kan. Iya, ada perubahan. Jadi 2022. Iya. Jadi kebetulan saya, Pak Kisno, dan beberapa teman lainnya memang angkatan 2021. Kemudian saya juga guru untuk S3 GTK. Nah, iya Pak, setelah lulus kita akan mengurus yang namanya surat tugas belajar ya. Kemudian otomatis nanti tidak boleh menerima tunjangan. Tunjangan berupa sertifikasi guru itu tentunya dihentikan. Tapi tetap dapat ganti. Nah, gantinya itu adalah ada yang namanya living allowance atau tunjangan hidup bulanan. Itu nominalnya di tahun pertama kemarin 3,6, kemudian di 2022 ini naik Pak jadi 4,3 per bulannya. Dan itu dibayarkan per 3 bulan. Kita yang pegawai negeri tetap menerima gaji pokok, tidak diganggu-gugat, yang terganggu hanya tunjangan-tunjangannya saja. Kemudian di semester ketiga itu nanti untuk yang S3 khususnya ya, yang sudah berkeluarga, nah ini juga nanti dapat tunjangan keluarga untuk 2 orang,
per orangnya itu 25% dari living allowance yang berlaku. Nah, kemudian buat teman-teman yang berasal dari luar Kabupaten Kota Medan, ya seperti saya dari Deli Serdang, kemudian ada yang dari Karo, ada yang dari Sidampuan, itu ada di awal sekali itu ada uang kedatangan. Jadi untuk biaya Bapak Ibu misalnya nyari kos-kosan gitu ya, untuk biaya pindahannya itu besarnya 2 kali living allowance tadi. 2 kali tunjangan hidup bulanan. Kemudian per tahunnya nanti ada bantuan uang buku. Uang buku itu sekitar 10 juta per tahunnya. Nah, itu untuk dibantunya seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu melakukan publikasi atau mau seminar internasional, itu ada bantuannya. Kalau seminar internasional dalam negeri itu maksimal yang diganti 10 juta. Untuk yang luar negeri maksimal diganti 15 juta, tapi masing-masing semuanya harus dengan laporan dan ketentuan sesuai dengan persyaratan dari BPI. Kemudian ada lagi bantuan dana penelitian. Nah, dana penelitian ini pagu maksimalnya untuk di S3 sendiri ada 60 juta untuk yang non-lab, untuk yang lab itu 75 juta. Kalau untuk yang di S1 dan S2 itu sekitar berapa ya? Nanti mungkin dijawab, dibantu tambahan dengan teman-teman semuanya. Sekitar gitulah Pak, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi menjawab juga ya pertanyaan tadi, kalau udah lulus terus apakah dihentikan gitu ya, sertifikasinya apa segala macam udah terjawab di jawaban saya tadi. Ada lagi Pak mungkin yang terlewat? Ya, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi Pak Sibuan? Halo Pak, Bu, tadi pertanyaan saya, kalau biaya BP itu kan ditanggungkan sampai 8 semester. Iya. Jadi bagaimana kalau seandainya kita lewat belum selesai gitu? Nah, ini enaknya di beasiswa pendidikan Indonesia, salah satu keunggulannya adalah kita tidak ada penalti, Pak, jika melewati masa studi. Jadi dananya saja yang dihentikan, kita silakan melanjutkan dengan biaya sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sibuan, saya kira cukup jelas ya. Pada intinya semua nikmat, semua enak kalau disyukuri. Nah, itu deh pada intinya. Apalagi kalau sudah masuk ke rekening masing-masing ya, Mbak Lydia ya, dan kawan-kawan juga yang lain. Baik, ada 2 pertanyaan lagi dari yang live. Ini ada Mbak Nela Novitasari SPD, silakan Mbak Nela. Ada, masih bergabung kah? Baik, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan ya. Kita lanjutkan ke Ibu Nuraida, silakan Bu Nuraida. Assalamualaikum. Salam, silakan Bu Nuraida dari instansi mana? Saya Nuraida dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Izin bertanya ya. Jadi rencana itu mau S3 manajemen pendidikan. Nah, hanya saja pas sudah kemarin buat akun BPI itu, di awal saja pada saat kita udah masuk ya, berhasil pembuatan akun, itu langsung ditanyain, ini tujuannya apa, manajemen pendidikan, habis itu kan langsung manajemen pendidikan misalnya UNY, misalnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya pengennya tuh coba dapatkan nggak pasti gitu loh Pak, dapat LOI misalnya di UNY gitu, pengennya misalnya juga daftar di Unimed seperti itu, tapi di akun BPI itu cuma ada satu pilihan universitasnya. Pertanyaan saya agak bingung gitu kalau misalnya karena kan manajemen pendidikan tuh ada di Malang, di Medan juga ada yang masih buka sampai saat ini pendaftarannya, Universitas Pakuan sama Yogyakarta seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuraida. Bisa dibantu jawab Bu Lydia?
Iya, izin bantu jawab Ibu Nuraida. Jadi untuk mengisi formnya memang kalau boleh ditunda dulu. Yang penting Ibu punya nomor untuk login dulu dengan NIK dan password. Nah, Ibu siapkan dulu, kejar dulu LOE-nya. Karena tahun dulu saya juga mencoba seperti itu. Jadi saya coba 2 kampus, mana yang saya pegang LOE-nya, mana yang lulus, itu yang akhirnya saya isi input. Jadi memang cuma 1 Ibu pilihannya. Jadi Ibu perjuangkan dulu LOE dari kampus yang Ibu mau itu. Jelas ya, Bu? Ya, jadi cukup jelas ya strateginya Bu Nuraida ya dari Banjarmasin ini jauh dari kita ini. Semangat tetap Bu Nuraida. Saya kira sudah tidak ada lagi yang raise hand, tapi masih ada yang di kolom chat dan sudah dibantu. Oh ya, masih ada dari Dairi nih. Silakan Pak Jenri Tarigan SPD. Ya, Halo, selamat sore. ya silakan, Pak Kisno. Bisa dengar suara saya, Pak? Silakan Pak, jelas sekali Pak. Oh iya Pak, iya. Saya juga sama nih sama Pak Asibuan, Pak. Oke, iya, silakan Pak. Nah, ini saya juga sudah orang tua, Pak, udah punya anak juga kan, dan juga semangat mau belajar ini, Pak. Memang saya begini, Pak, saya guru. Seandainya lah saya lulus, Pak. Ini bagaimana, Pak? Saya meninggalkan tugas atau tetap mengajar, Pak? Nah, ada pertanyaan lain Pak, mungkin biar sekalian dijawab. Cukup itu saja dulu. Iya, memang kalau itu mau saya tanya Pak. Tadi kan saya dengar ini, kami kan guru ini Pak, sangat tertarik dengan sertifikasi ini Pak. Tapi saya dengar tadi berulang-ulang katanya sertifikasi nggak cair gitu Pak ya? Atau memang betul? Itu sekarang Pak. Kalau kami, saya dengar tadi memang enak ya kan, menggoda. Tapi saya dengar tadi nggak enaknya sertifikasi katanya stop ya. Ya, Iya Pak Kisno ya. silakan Bu Silvi. Halo, Iya Bu Bang, Silvi. iya. Iya Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lydia Pak. Jadi memang kita wajib tugas belajar. Tidak ada lagi izin belajar untuk mahasiswa yang lulus beasiswa. Jadi izin belajar itu kalau untuk kita tidak diperkenankan, diganti dengan tugas belajar. Nah, salah satu dampaknya memang untuk tunjangan sertifikasi dan tunjangan-tunjangan yang lain itu kita diberhentikan. Kecuali THR itu tetap ada, gaji 13 itu tetap ada, tapi yang lain-lain itu fungsional dan lain-lain diberhentikan dan diganti dengan uang bulanan, Bapak. Jadi sekarang uang bulanannya itu diberikan sekitar Rp4.300.000 tiap bulan yang akan masuk per 3 bulan sekali. Itu Bapak. Terima kasih. Jadi semua Bu sahabat ini semua biaya gratis ya, nggak ada bayar ya? Uang kuliah langsung dibayarkan ke kampus, kemudian uang pendaftaran nanti diganti, yang 1 juta tadi ya, 1.600.000 S2 tadi nanti diganti, kemudian uang buku per tahun itu 10 juta akan diberikan, kemudian uang bulanan diberi lagi. Jadi Bapak Ibu tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Oh, jadi kalau hitungannya gini ya Bu ya, kalau sertifikasi saya 2,5 juta masih beruntung lah itu ya, walaupun nggak terima itu buat saya tadi. Iya Pak, untung Pak. Oh iya gitu ya, karena nanti istri saya merepet pula ini kalau lulus saya kan gawat juga nanti, karena masih ada cicilan belum lunas ini. 2 tahun lagi. Mungkin harus ini harus siap-siap juga ya untuk nambah paling enggak Pak di awal harus punya pegangan dulu, karena yang di awal sekali itu memang biasanya agak molor karena kan kita masih pendataan segala macam kan. Jadi kalaupun penerimaannya di Agustus, untuk bulan pertama itu biasanya cairnya di September gitu. Jadi paling enggak sebulan itu Bapak harus sudah ada pegangan terlebih dahulu. Tapi untuk kedepannya itu dibayarkan 3 bulan di depan gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ragu untuk daftar. Iya ya, harus ada stok dulu Bu ya. Jadi kita harus apalah Bu, harus jelas gitu. Baru ya tadi belum terjawab Bu. Kalau kami guru gitu, itu bagaimana kira-kira Bu? Oh, nggak mengajar lagi? Nggak boleh Pak, nggak boleh ngajar ya. Nggak boleh. Apalagi PNS ya Bapak Ibu, tolong PNS itu regulasinya agak ketat. Jangan mengajar lagi kalau sudah lulus beasiswa. Oh gitu ya. Berarti kalau saya dari Sidikalang nanti dari daerah berarti udah di Medan lah saya ya, nggak lagi tugas gitu ya.
Oke, terima kasih Bu. Terima kasih untuk kita semuanya, tetap semangat. Oke, terima kasih Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Tarigan ya. Memang begitulah Pak, godaan itu memang lebih nikmat Pak. Ya, tapi ya kali ini godaannya bukan hanya godaan secara material ya, secara mental dan secara batin juga. Baik, masih ada beberapa pertanyaan, cuman waktu kita terbatas sampai 16.30 WIB. Jadi saya akan pilih ya beberapa, mungkin 2 lagi ya terakhir, mengingat waktu kita terbatas. Dan nanti ada juga di tag selanjutnya ya di minggu depan. Baik, dari Ibu Rika Imelda Sinaga, silakan Ibu. Ya, halo, selamat sore Ibu Rika Imelda Sinaga. Ya, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya ya Ibu Rika Imelda Sinaga, SPD. Saya tenaga pendidik, guru. Saya mau tanya mengenai beasiswa ini. Kalau memang kita dengar banyak nikmatnya Pak ya mengenai beasiswa ini, masalahnya kita masuk atau tidak itu masalahnya ya. Yang mau saya tanyakan Pak, itu kuota BPI ini berapa ya Pak? Sempat saya baca di pendaftaran kuotanya 1.000 sampai 1.300. Apakah itu per universitas atau per jurusan atau bagaimana? Terus yang berikutnya, bagi teman-teman yang sudah lulus itu biasanya penilaiannya itu apa ya yang dilihat dari esainya kah? Cara kita mengisi esai itu kiat-kiatnya bagaimana ya Pak supaya kita lolos? Kayaknya itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Rika Imelda Sinaga. Saya akan membantu menjawab pertanyaan kedua ya. Untuk tips trik bagaimana menulis essay, itu masih ada kita pertemuan lagi, sekali lagi di minggu depan, tanggal 26 kalau nggak salah. Nanti akan dari panitia juga akan di-share. Ya, salah satunya memang kekuatannya ada di situ, bagaimana kita menceritakan pengalaman-pengalaman dan motivasi kita. Nah, kalau untuk pertanyaan pertama tadi mengenai apa, Bu? Boleh? Kuotanya, Pak. Kuota. Oh, kuota. Iya, betul. Kuota. Mungkin Bu Lydia bisa menjawab, Bu, bantu. Untuk kuota itu biasanya hitungnya per semua ya Bu ya, per semua gitu, semua jenjang, semua ininya. Jadi seluruhnya. Jadi kita sendiri nggak tahu jadi kuota untuk khusus misalnya S3 GTK saja itu berapa, S3 PTA itu berapa, itu sampai sekarang nggak tahu. Jadi tahu udah pengumuman ada sekian orang gitu. Jadi memang mereka lah yang memilih gitu per masing-masing jurusannya seperti apa. Cuma memang ada peningkatan Bu dari tahun ke tahun. Itu di tahun pertama untuk yang contoh ya Bu untuk yang S3 GTK itu tahun pertama kita hanya ada 32 orang se-Indonesia. Di tahun kedua naik Bu. Jadi berapa nih? Mungkin adik-adik bisa jawab sekitar 70-an ya. 2 kali lipatnya gitu Bu naiknya, nambahnya. Itu salah satu contohnya. Iya. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu, yang satu lagi yang ketiga ini, kalau tenaga pendidik itu seperti ya PNS seperti tenaga pendidik guru gitu. Saya lihat di salah satu yang harus diupload itu pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kalau PNS itu apakah perlu ditampilkan lagi pengalaman kerjanya atau diabaikan aja Bu ya? SK terakhir aja Ibu, kan di situ ada masa kerjanya berapa tahun berapa bulan. Itu berbeda Bu, yang uploadnya itu beda, itu ada masa kerja di-upload, itulah mungkin SKPNS, terus ada lagi Bu, masa kerja minimal 2 tahun yang harus di-upload. Gak apa-apa Bu, upload lagi aja itu juga. Oh ya, itu lagi di-upload. Iya, ada beberapa yang mungkin bisa sama gitu untuk masuk beberapa. Gitu. Atau, iya. Makasih banyak Bu, sudah jelas semua Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Rika. Dan terakhir, penanya terakhir ya untuk hari ini. Jangan khawatir, masih ada minggu depan juga sesi tanya jawab. Silakan Pak Eko Andri Hartono. Eko Andri Hartono, silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Para pejuang beasiswa yang saya hormati. Terima kasih kepada panitia. Mohon izin, saya temannya Bu Nora tadi yang tanya tentang LOA ya, S3. Jadi saya rencana juga mau daftar ke S3 Manajemen Pendidikan. Cuman saya lihat di list itu ada Pakuan, kemudian Unimed, dan juga yang
Jakarta juga, Universitas Muhammadiyah Jakarta sama Jogja. Nah, saya kan di Kutoarjo, Jawa Tengah, dekatnya dengan Jogja. Saya kejar dong yang UNJ dulu kan. Tapi ternyata di UNJ juga apa istilahnya dapat LOA-nya juga belum bisa masih gambling gitu kan, masih gambling. Sehingga saya lihat tadi di Unimed, wah enak sekali dapat LOA-nya ya, bisa langsung bayar, kemudian ini kemudian minta ke ini. Jadi istilahnya saya jadi tertarik nih daftar di Unimed. Nah, tapi kan saya posisi di Kutoarjo, Jawa Tengah. Apakah perkuliahannya nanti bisa online ataukah pertemuan pertama kemudian hybrid, kemudian saya itu terserah profesornya mau fleksibel gimana untuk di Unimed sendiri sama biaya pendaftarannya berapa, dan kalau memang lebih enak di Unimed why not, kenapa bisa daftar di UNJ kalau yang lebih enak di Unimed gitu kan, untuk dapat LOA-nya gitu istilahnya. Terus yang kedua, insya Allah untuk rekan-rekan semua yang mau belajar tentang esai nanti di batch kedua ini juga ada ya dari panitia, alhamdulillah. Dan kebetulan saya juga punya rekan yang berhasil meloloskan banyak mahasiswa BPI untuk esai. Jadi bagaimana tips and trik juga saya juga punya rekan. Jadi nanti coba saya ikuti juga yang di batch 2. Saya mau lihat tambah ilmunya. Terima kasih sekali insya Allah. Terima kasih Pak itu Pak. Ya, itu tadi ya sudah disebutkan tadi oleh Bu Lydia. Mungkin Bu Lydia bisa menambahkan Bu sedikit lagi apa yang tadi dari Pak Eko. Tentang perkuliahan di Unimed ya Pak ya. Ya. Nah, kalau di tahun 2021 kebetulan karena masih akhir-akhir pandemi itu memang hibrid ya Pak. Tapi kalau yang di 2022 itu kayaknya udah full Pak, full tatap muka gitu. Dan 2023 mungkin full juga tatap mukanya. Jadi memang salah satu pertimbangan juga buat Pak Eko ya. Cuma kalau kita nih warga Medan menyambut baik nih. Jadi memang terkenal dengan keragaman dan keramahannya juga ya Sumatera Utara. Silakan Pak kalau memang berminat, atau Bapak boleh coba UNY, terus nanti kan ada yang batch 2. Ada BPI batch 2, iya. Jadi ini gelombang pertama, ada gelombang keduanya nanti. Serius? Kapan itu? Kalau tahun lalu gelombang 2-nya di bulan berapa ya? Mungkin ini. Ada juga yang udah lulus gelombang 2 tahun lalu. Tahun lalu, September. Ibu Dini ada? Sudah masih dibuka sampai 7 Juli batch 2-nya. Iya. Berarti kalau nanti saya nggak dapat LOA di batch 1, artinya lewat dari batas 30 Juni pendaftaran LOA dalam negeri S3, saya bisa ikut yang batch 2, betul gitu ya? Iya, kalau tidak salah gitu, atau itu tadi Pak bisa ditangguhkan gitu untuk masuk di Januari atau di tahun ajaran berikutnya gitu. Jadi di semester genap atau di tahun ganjil berikutnya. Jadi memang ada ketentuan untuk itu. Jadi berlaku setahun Pak LOE-nya. Jadi Bapak pegang sekarang, ya Bapak pegang sekarang LOE-nya di BPI itu lakunya setahun. Oh gitu, menarik nih, pencerahan nih luar biasa. Terima kasih Bu Limet, Masya Allah, hebat. Ya. Barakallah. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Eko ya. Akhirnya mengingat keterbatasan waktu, Bapak Ibu dan teman-teman semua, calon-calon awardee BPI 2000